Wabarakatuh. Insya Allah sebelum mulai ya, saya takut lupa. Ada satu materi yang mau saya kasih sebelum ada presentasi. eh, Tentang tabaqat mudallisin ya, tabaqat mudallisin. Tentang orang-orang yang dianggap melakukan tadlis. Jadi kebanyakan kita eh, mengertinya bahwa orang mudallis itu teksnya tertolak, gitu. Apa riwayatnya tertolak. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Eh, Mudallis riwayatnya hanya diindikasikan terputus, tapi mudallis itu juga ada eh, tingkatan-tingkatannya. Nah, ini dia kitabnya. Bisa Anda lihat, kawan ya? Kelihatan? Iya kelihatan Bu ya. Oke. Judulnya Ta'rif Ahli Taqdis Bimaratibil Musufin Bitadlis ya. Atau dikenal juga dengan Tabaqat Mudallisin. Ada yang menyebut dengan judul Tabaqat, tapi ini judul aslinya. Ini karya Ibnu Hajar, kitabnya nggak panjang ya, nggak, nggak besar kok. Selain Ibnu Hajar ada Al-Ala'i, itu lebih tebal karena eh, merupakan kajian ulangan terhadap yang ditulis oleh Ibnu Hajar. Tapi Ibnu Hajar imamnya di sini ya. Nanti ada kan sering dengar kata tobakot ya. Tobakot satu, 2, 3. Di sini di halaman 8 di bagian depan kitab ini apa dinukil oleh si muhakkik dari Ibnu Hajar. Jadi kalau yang disebut tabaqat ula itu sahabi. Ya, kelihatan di bagian bawah ya. Nah, ini sahabat dengan ikhtilaf maratibihim. Kalau kedua itu kibarut tabi'in. Jadi tabi'in itu ada yang senior yang jumpa dengan para sahabat atau bahkan sezaman dengan Rasul tapi belum sempat ketemu Rasul ya. Disebut mukhadram. Ada tabaqat tiga tabi'in biasa, tabi'in yang standar kayak Ibnu Sirin, Hasan Basri. Ada tabaqat keempat itu eh, di bawah kibar ya, tapi masih tabi'in, itu seperti Zuhri, Qatadah. Lalu tabaqat lima ya. Tabaqat lima eh, mereka sigar tabi'in. Jadi tabi'in itu berhenti di tabaqat kelima. Tabaqat keenam diperdebatkan ya. Uh, Namun yang pasti yang keenam ini dia semasa dengan yang kelima. Yang ketujuh, Anda sering dengar Imam Malik, Sauri, ya, yang wafatnya tahun 1700-an ya, atau 1600-an. Nah itu atau 1000, bukan 1100 ya, 179 atau 150, bahkan di bawahnya itu atba'ut tabi'in. Terus ada yang atba'ut tabi'in yang menengah atau wusta itu saminah. Ya. Kalau tasi'ah seperti grupnya Imam Syafi'i ya, di angkatan Imam Syafi'i itu disebut generasi atba'ut tabi'in yang junior. Lalu ada yang 10. 10 ini angkatannya Imam Ahmad ya, nggak jumpa tabi'in. Mereka jumpa dengan murid-murid tabi'in. Hadi Asyara itu angkatannya Bukhari ya, yang 11. Lalu ada yang 12 yaitu Sigar Akhizin Tabai Al-Atba, seperti Imam Tirmizi dan lainnya. Uh, jadi
berhentinya di Tobaqot 12 ini ya. Mereka wafat di atas tahun 250-an ya. 260-an ke atas lah ya. Kalau Imam Bukhari kan masih 256 hadis setelah itu. Jadi ini yang disebut 12 Tobaqot. Nah, ini jadi basic kalau nanti mau bahas Tobaqot menulisin mereka jumpa atau tidak. Nah, apa kata Ibnu Hajar ya? Ibnu Hajar kemudian mengatakan, nah, ini penting sekali teman-teman. Setelah Muqaddimah dan Khutbatul Kitab, beliau mengatakan, amma ba'du fahadihi ma'rifatu maratibil mausufin. Ini pengetahuan mengenai tingkatan orang-orang yang disifati dengan tadlis. Ya, fi asanid al-hadis. Dalam sanad hadis. Nah, ini cuma kata kuncinya. Tadlis itu korelasinya bukan dengan sikoh tidak sikoh, jarah dan takdil, bukan. Tapi korelasinya dengan asanid, ketersambungan sanad hadis-hadis Nabi. Lalu beliau mengatakan, lakhastuha, aku ringkas fi hadhil awraq, di beberapa lembar ini saja, jadi nggak tebal kitabnya kayak kitab-kitab beliau kebanyakan, supaya mudah litohfaz, agar mudah dihafal. Wahia mustamiddatun min jami'i tahsil, uh, dan itu diambil dari kitab Al-Ala'i ya. Tadi ada bahasa saya yang kebalik. Jadi Al-Ala'i ini lebih awal ya, bukan bukan justru Ibnu Hajar itu merevisi ulang dan mengembangkannya. Tapi jadi Imam Mulfannya adalah imam dalam bab ini yang autornya adalah Al-Ala'i, lalu Ibnu Hajar al-Asqalani. Lalu dia mengagi 5 marotib ya. Apa marotib yang 5 itu? Ini Anda harus tahu. Malam Yusuf bidzalik illa nadiran. Tidak disifati dengan karakter tadlis kecuali sesekali saja. Siapa itu? Bukan Bukhari lah ya, bukan Muslim. Yang dia sebut pertama yaitu Tobaqot di atas Bukhari Muslim, yaitu Yahya bin Sa'id al-Ansari. Ini guru dari Sa'id bin Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah. Lalu yang kedua, man ihtamal al-a'imma tadli sahu wa akhraju lahu fi sahih. Imam-imam yang mereka emang ada manihtumila, bisa juga yang dicurigai, yang diperkirakan di antara para imam itu ada tadlisnya, dan tapi para imam tetap mengeluarkan riwayat dia, mentakhrij riwayat dia di dalam kitab-kitab sahih kali imamati, karena dia dianggap imam. Wa qillat tadlisihi ya. Tapi tadlisnya sedikit. Jadi ada nadir. Nadir itu seakan-akan tidak ada. Kalau killah ada tapi dikit. Fijan bima rawa ya, pada bagian yang diriwayatkan seperti Imam Sauri. Au kana la yudallis ila an siqah. Dan ada fakta yang menarik. Imam yang tidak mentadlis kecuali dari siqah itu Ibnu Yainah. Jadi kalau tadlis itu berarti siqah gitu. Kemudian yang ketiga, man aksara min at-tadlis falam yahtajjul a'immah min ahadisim illa ma sarrahu bihi fis sama. Kalau Ibnu Yainah Al-Thawri, kalau mengatakan an fulan atau anis Thawri, an Ibnu Yainah atau Yainah dari fulan gitu ya, itu nggak dianggap inqita. Tapi kalau yang generasi tingkatan ketiga seperti Abi Zubair Al-Makki dan orang yang setara dengan dia, kalau dia tidak sorrahu, jadi ini terkenal tadlis. Kalau dia nggak bilang akhbarona atau hadasana, maka hadisnya dianggap terputus. Itu. Wa minhum man rudda hadisu mutlaqan, minhum man qabilahum. Jadi ada yang ditolak, ada yang diterima.
Jadi ini ada 3 ya. 1, dia seakan-akan tidak ada. 2, kalau dia tadlis juga dianggap nyambung. 3, kalau dia mengatakan tadlis langsung dianggap oh sepertinya dia keputus walaupun semasa. Jadi tadlis itu Anda semasa tapi Anda nggak mendengar langsung dari dia. Atau Anda berguru tapi hadis yang itu Anda nggak dengar langsung dari beliau. Anda dengar dari orang. Cuma karena alasan tertentu yang tidak kita tahu, Anda langsung ngambil dari mengatakan dari fulan, padahal fulan ini tidak Anda dengar langsung dari dia kecuali dari orang lain. Nah, tadlis yang begini 1, 2, 3 ini masih oke ya. Nah, ada tadlis yang sudah parah. Ya. Yang kelas keempat, manittafaqa manittufiqa ala annahu la yuhtaju bi syai'in min hadithim illa basarru bisama' li kasrati tadlisihim al du'afa. Yang tadi itu ternyata yang nomor 3 ada yang menganggapnya naik kelas ke kelas 2. Tapi kalau yang nomor 4 ini tadlisnya sudah kebanyakan ya. Kalau yang nomor 3 ini diperdebatkan antara banyak, antara sedikit atau sedang. Kalau yang keempat ini udah kebanyakan. Kalau mereka tidak sarahu bisama, maka dianggap riwayatnya terputus. Seperti Baqiyah Ibnu Walid ya. Kenapa? Jadi yang dipersoalkan dari tadlis itu cuma satu. Dikhawatirkan Anda meriwayatkan dari orang yang dia bermasalah, dia itu dhaif. Sehingga ketika ditadlis, sebenarnya riwayat ini lemah. Ah, disinilah muncul namanya tadlis taswiyah. Ya, ada namanya tadlis taswiyah. Biar jadi taswiyah ini eh, ada fulan belajar dari fulan, belajar dari fulan. Ini sikoh, ini doif. Ini ada hapus, langsung diriwayatkan dari sisi sikoh. Sehingga terkesan riwayatnya sama-sama dari sikoh ke orang yang sikoh. Ini padahal ada yang doif gitu. Nah, maka disebut taswiyah, usaha menyamakan kualitas rawi, itu bahayanya. Makanya riwayat Baqiyah seringnya dianggap terputus kalau dia tidak sarraha bisama, tidak mengatakan sami'na ya. Sedangkan yang kelima ya, man dha'ufa bi amrin akhar siwa tadlis. Yang dia dianggap lemah, sanadnya dianggap lemah, tapi ada faktor lain selain tadlis ya. Hadisnya mardud, jadi dua komplikat sudah ya. Walau sarrahu bisama, seandainya mereka berterus terang tentang sama, illa ayyuwathiqa man kana dha'fuhu yasiran. Ayyuwathiqa man kana dha'fuhu yasira ya. Disikohkan orang yang dhaifnya sedikit gitu. Seperti Ibn Lahiyah. Ibn Lahiyah ini fenomenal nih teman-teman ya. Dia orang sikoh tapi 4 tahun atau 3 tahun sebelum meninggalnya ini ulama Mesir, ulama hebat, hafiz kabir, tapi kitabnya kebakar. Nah, pasca kitabnya kebakar, ada orang bawa kitab ke dia, terus dia mengatakan, oh itu riwayatku. Ternyata di compare dengan riwayat sebelumnya ada kontradiksi. Makanya riwayat Ibnu Lahiyah ini sebelum terbakarnya kitab itu riwayatnya dipakai. Kalau setelah itu riwayatnya dianggap dhaif atau illa idza fihi syawahidnya. Makanya kemudian paman kalau oleh Salahuddin Al-Alai dikasih simbol hak gitu ya, bahwa madkur fil wasl alladzi dzakara fi ismil lisani illa fahuwa min az-ziyadat, tapi itu di kitab bagian ziyadatnya. Lalu kata Ibnu Hajar sebelum beliau ini, jadi kalau dalam kita disertasi, tesis, kajian dahulu yang relevan. Nah, dulu sudah ada yang nulis namanya Al-Husain Al-Qarabisi, murid Imam Syafi'i.
awam Imam Ahmad ya. Ini juga pernah uh, menulis tentang uh, tadlis. Berarti ini kan awal-awal sekali, masih abad ketiga. Lalu diteruskan oleh Imam Nasai, muridnya, ya. Lalu oleh Daruqutni, orang lebih belakangan lagi di abad keempat ya. Lalu baru loncat lagi abad ke 7, abad 8 Imam Zahabi ya. Dan Imam Zahabi lebih detail lagi menulis tentang orang-orang yang disebut mudallis ya. Dan dilanjutkan oleh muridnya Ahmad Al-Maqdisi ya. Dari Ahmad Al-Maqdisi kemudian ditambahkan oleh Al-Ala'i. Karena Az-Zahabi ya, bagi dia Az-Zahabi masih ada yang tokoh-tokoh yang belum masuk ya, Mimafata Az-Zahabi. Lalu zayyala Syekhuna Hafizul Asr Abdul Fadl Ibn Husain fi Hamis Kitab Al-Ala'i. Gurunya Ibnu Hajar namanya Abdul Fadl Ibn Husain, maksudnya Al-Iraqi ya. Al-Iraqi kemudian juga nulis ya tambahan terhadap Al-Ala'i. Summa dhammaha waladuhu Qadil Qudad Waliuddin Abu Zur'ah Al-Hafiz Ibn Al-Hafiz. Lalu masuk Waliuddin Abu Zur'ah ya. Abu Zur'ah kemudian ja'alahu ila man dzakarahu al-Ala'i wa ja'alahu tasnifa ya. Dan dia menulis satu karya yang wazada man tatabau syai'an yasiran jiddan wa alima bima zadahu alal ala'i wa afdalul muslim bi tasnif mutahin al-muhaddits kibir mutkin Burhanuddin Al-Halabi. Tapi nggak tahu nih kitabnya, mungkin masih makhtutat ya. Bain mutaqayyid bi kitabil ala'i ya. Bedanya Al-Halabi nulis kitab yang dia mandiri, dia nggak ada di luar genealogi kitab Al-Ala'i ya. Fazada alaihim qalila, dia tambahkan yang tidak ada di Al-Ala'i. Fajami ma fi kitab Al-Ala'i min asma' samaniya itu nafsan ya. Ini Anda ingat-ingat di dalam kitab Al-Ala'i itu jumlahnya udah banyak, 68 tokoh mudallis. Sedangkan tadi Ibnul Iraqi nambahkan salah satu asyar 13 ya. Sudah berapa itu? Al-Halabi nambahin 32 ya. Wazidtu alaiha, lalu saya ke pengarang ini menambahkan 39 tokoh. Ini yang disebut novelty. Ya, jadi Anda kalau nulis sesuatu, syai'un jadid fi hadzal bahar gitu. Apa yang baru di pembahasan ini? Novelty-nya apa? Hal yang baru di kitab ini apa? Maka kalau di jumlah, fa jumlatu ma fi kitab hadza 152 nafsan. 152 ya. Anda hitung aja itu apa sama atau tidak. Jadi beliau kemudian Ibnu Hajar paling banyak. Yang tadinya 68 tambah 13 tambah 32 tambah 39. Ada yang terpisah kayak Al-Halabi, dia pisah sendiri. Ibnu Hajar ternyata lebih detail lagi, ada sesuatu novelty di situ karena dia menambahkan dalam angka yang besar, yaitu 32 itu susah loh, dapat 13 saja ribet, ini dia dapat 32. Ini suatu yang baru. Jadi betapa kuatnya tradisi ilmiah ahli hadis dari dulu. Jadi mereka tidak ada tuh yang ngomong akunya orang pertama di sini, nggak ada, jarang ya. Rata-rata mereka meneruskan imam-imam sebelumnya, kecuali beberapa fan yang memang mereka katakan ini aku yang pertama misalnya ya. Lalu dia sebutkan makna tadlis, macam-macamnya tadlis itu tarotan fil isnad, kadang di sanad, kadang fi syuyukh. Kalau fi syuyukh nanti gelar-gelarnya dikasih biar keren gitu ya.
biar kayak orang, padahal misalnya dia orang Ciputat ya, namanya Toyib, Syekh Ahmad Taib Al-Ciputati Al-Jawi Jadi biar keren tuh dikasih di Arabisasi semua. Muhaddis Tangerang Ciputati. Oh, jadi biar keren dikasih gelar-gelar itu tadlis syuyukh ya. Kalau tadlis isnad tadi ya, dia dia emang ketemu dengan syekhnya tapi dia sebenarnya nggak nggak mendengar gitu. Kalau tadlis syuyukh memberi sifat, memberi gelar sesuatu yang berlebihan sehingga menyamarkan sosok ini, sebenarnya sosok ini biasa-biasa aja. Ya. Seperti beberapa tokoh-tokoh baik di pesantren, di tarekat, di kalangan aswaja juga ada, di salafi juga ada. Di kelompok-kelompok itu biar keren itu kasih gelar-gelar dunia bagus-bagus. Biar kelihatan kayak Arab sekali gitu atau alim sekali gitu ya. Nah, ini kesimpulannya teman-teman. Jadi lalu tadlis isnad itu kemudian disebut juga tadlis taswiyah ya, yang itu yang berbahaya dan ini yang disebut oleh Asy'abah, aku berzina kata dia lebih aku pilih daripada melakukan tadlis karena tadlis setengah berbohong, bukan berarti Syu'bah berzina ya. Ini ringkasannya ya. Lalu dia tulislah kelompok pertama. Kelompok pertama dari 5 tadi, jadi 5 yang paling atas, paling elit itu dia temukan ada 33 sosok. Berarti yang martabat ula ini orang-orangnya steril teman-teman ya. Jadi kalau dia melakukan tadlis, tadlisnya aman gitu. Nadir, dia jarang sekali. Siapa orangnya? Ahmad bin Ahmad bin Isa al-Isbahani al-Hafiz Abu Nuaim. Imam Nuaim yang nulis kitab Hilyatul Aulia ya. Nanti ada, jangan jangan heran ya, nanti uh, imam-imam hebat tuh mudalis rata-rata, tapi mudalisnya mudalis yang aman ya. Lalu ada Ahmad As-Samarqandi Al-Karabisi, ringkas saja. Lalu siapa lagi? Ahmad Muhammad Yahya bin Hamzah. Nomor 4 itu Al-Jazari, Ayyub ibn Abi Tamimah Sakhtiyani. Nah, ini masyhur nih dalam kitab Sahih Bukhari, sering ketemu ya. Ayub bin Najjar Al-Yamami ya. Sama sama ini. Usain bin Waqid Al-Marwazi, Khalid bin Mihran, Salama, Tawus, Abdullah Taifi, Daruqutni aja masuk. Anda coba lihat. Nah, nomor 19 Imam Ali bin Omar bin Mahdi Ad-Daruqutni. Daruqutni aja masuk kritikus Sahih Bukhari. Fadl bin Dukain bin Zuhair. Nah, apa yang menarik lagi? Malik bin Anas. Imam Malik aja masuk. Nah, gimana tuh ya? Tapi tobakoh pertama yang dia tidak mentadlis kecuali nadir. Bukan berarti nanti Anda bilang karena Malik mudallisan, jangan begitu. Nggak ngerti namanya ilmu ilmu pertadlisan ya. Apalagi menarik nomor 23 Al-Bukhari ya, ini yang mau saya expose tadi ya. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, pengarang kitab Al-Bukhari. Beliau ternyata juga bertadlis ya, melakukan tadlis, melakukan tapi tadlisnya nadir. Jadi Anda nanti kalau temu Bukhari, Muhammad bin Ismail Bukhari, mudallis, jangan kemudian Anda anggap riwayat dia terputus. Nah, maka ketika ada nanti riwayat bab tentang keharaman apa hadis tentang musik, lalu hadis tentang hadis qudsi, ada satu itu ada ulama yang melemahkan hadis itu karena dianggap hadisnya apa gitu ya. Itu eh, menjelaskannya pakai ini, kalau nggak paham ya, bahwa itu tidak termasuk tadlis yang bermasalah. Imam Muslim, pengarang Sahih Muslim, ini masuk juga nomor 28. Bahkan Hisham bin Urwah, ya, ini banyak. Jadi ulama-ulama besar itu la yakun
saliman min tadlis. Nggak ada yang selamat dari tadlis. Nah, itu paling lebih kurang yang mau saya sebut. Nanti ada kalau lihat ada tadlis, tolong dilihat ini dan di screenshot, lalu ditampilkan di belakang ya. Itu paling lebih kurang fawaid yang mau saya sampaikan pada siang ini. Saya rasa cukup. Siapa yang bertugas pada siang ini? Fadhal. Ada pertanyaan nggak seputar tadlis sebelum Anda presentasi? Jadi saya ingatkan bahwa tadlis tidak mempengaruhi jarah dan ta'dil, ya, hanya mempengaruhi tersambungnya sanad atau tidak bersambung, inqita atau ittisal, gitu aja. Ini yang sering orang menakhrij keliru di situ, walaupun dia sudah mentakhrij berapa gitu, itu kenanya di situ, ya. Khair, siapa yang bertugas? Ketua kelas siapa yang bertugas? Silakan dijawab. Nggak ada. Puasa kita. Saya, Buya. Ya langsung dijawab lah tadi. Aduh, Anda ini bikin saya gergetannya. Ya, Buya, maaf. Hmm. Oke, sip. Bentar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, ini Waalaikumsalam. saya hendak mempresentasikan terkait salah satu riwayat yang dinukil oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti dalam tafsirnya, yakni Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'sur dalam menafsirkan Quran Surah An-Nisa ayat 1, tepatnya pada penggalan ayat wal arhama. Eh, Riwayatnya adalah sebagai berikut. Wa akhraja Ibnu Jarir wa Ibnul Munzir wa Ibnu Abi Hatim an Ikrimah fi qawlihi wal arhama. Qala ittaqul arham an taqta'uha. Artinya, Ibnu Jarir, Ibnul Munzir, dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ikrimah mengenai ayat wal arham. Beliau berkata, waspadalah terhadap ikatan kekerabatan, jangan sampai kalian memutuskannya. Nah, riwayat ini ditemukan pada kitab Tafsir At-Tabari, Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayil Quran, Juz 6, tepatnya pada halaman 347, dengan riwayat lengkapnya adalah Haddatsana Sufyan, Qala haddatsana Abi, an Sufyan, an Khusayf, an Ikrimah, fi qawlillahi azza wa jal, alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Qala ittaqul arham an taqta'uha. Yang artinya Sufyan telah meriwayatkan kepada kami, ia berkata, ayahku meriwayatkan kepada kami dari Sufyan, dari Husayf, dari Ikrimah mengenai firman Allah Ta'ala, alladzi tasa'aluna bihi wal arham. Beliau berkata, waspadalah terhadap ikatan kekerabatan, jangan sampai kalian memutuskannya. Selain sanad yang diriwayatkan At-Tabari, Imam Jalaluddin Asyuyuti juga menyebutkan sanad yang diriwayatkan oleh Ibnul Munzir dan Ibnu Abi Hatim. Penulis menelusuri silsilah sanad secara singkat dalam kitab tafsirnya masing-masing, berdasarkan tahqiq yang diberikan oleh Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki pada kitab Ad-Durrul Mansur cetakan yang telah disebutkan tadi. Nah, dalam penelusuran tersebut, didapati bahwa riwayat Ibnul Munzir memiliki ujung sanad yang sama, yakni kepada Ikrimah.
Adapun dalam kitab tafsir Ibnu Abi Hatim, beliau menuliskan sanad hadis versi lengkap itu melalui jalur Ibnu Abbas. Adapun melalui jalur Ikrimah hanya disebutkan dalam catatan secara singkat. Eh, wa waruya an Ikrimah qala la taqta'uha seperti itu. Untuk ketiga sanad tersebut jika dituangkan dalam Haikal Asanid adalah sebagai berikut. Yang kiri adalah jalur At-Tabari, yang tengah jalur Ibnul Munzir, dan yang kanan adalah jalur Ibnu Abi Hatim. Nah, dalam penelitian ini, penulis akan terfokus pada satu jalur periwayatan saja, yakni yang diriwayatkan oleh At-Tabari, sesuai dengan teks yang tadi dituliskan di awal. Nah, berdasarkan riwayat tersebut, terdapat 5 perawi hadis. Yang pertama, Sufyan. Yang kedua, Abu Sufyan. Yang ketiga, Sufyan Ats-Tsauri. Yang keempat adalah Husayf. Dan yang kelima adalah Ikrimah. Selanjutnya adalah kajian atas perawi. Yang pertama adalah Sufyan. Eh, dalam kitab Takribu Takribit Tahdib disebutkan bahwa Sufyan memiliki nama lengkap Sufyan bin Waki bin Jarrah Ar-Ru'asi Abu Muhammad Al-Kufi. Ia termasuk generasi ke-10 dan wafat sekitar tahun 247 Hijriah. Pada mulanya ia dikenal sebagai rawi yang soduk, namun dirinya mendapati ujian dari warroknya atau penyalin kitabnya. Nah, penyalin kitabnya tersebut memasukkan hadis-hadis yang bukan berasal dari riwayatnya ke dalam kitabnya. Nah, ketika para ulama hadis itu memperingatkan Sufyan untuk mensortir kembali hadis-hadis yang asal dan yang tambahan dari waroknya tersebut, ia tidak memperbaikinya. Maka dari itu kualitas hadisnya menjadi menurun. Perlu diketahui bahwa Sufyan bin Waki menerima hadis itu dari ayahnya sendiri, yakni Waki bin Jarrah, serta beberapa gurunya yang lain, yakni Ibnu Idris, Yahya Al-Qattan, Ibnu Uyainah, Ibnu Wahab, dan beberapa perawi lain. Adapun perawi hadis yang meriwayatkan hadis darinya, diantaranya adalah At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Warah, anaknya, dan anaknya yang bernama Abdurrahman, Baqi bin Mukhallad, dan Ibnu Jarir At-Tabari. Beberapa ulama berkomentar terkait Sufyan bin Waki, di antaranya adalah Abu Abdurrahman berkata kepada anaknya terkait Sufyan bin Waki dan ia berkata bahwa Sufyan itu adalah rawi yang layin. Terus An-Nasai berkata bahwa ia tidak sikoh. Sebagian ulama menganggap bahwa Sufyan itu laisa bisyai atau bukan siapa-siapa. Ibnu Hibban mengatakan bahwa ia pada awalnya rawi soduk, namun dirinya mendapati ujian dari waroknya atau penyalin kitabnya. Walaupun ia dituduh melakukan takdzib, maka hal tersebut bukan berarti riwayatnya ditinggalkan sepenuhnya. Derajatnya ini sedikit mengangkat disebabkan para perawi yang sikoh itu masih banyak meriwayatkan hadis darinya. Di antaranya At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Warah, dan Baqi bin Mukhallad. Bahkan Imam Tirmidzi juga banyak meriwayatkan darinya dalam kitab Jamiknya. Dan ia memberikan komentar pada hadis dari Sufyan bin Waqi itu hadza hasan gharib. Yang kedua adalah Abu Sufyan. Di sini Abu Sufyan maksudnya adalah Waqi bin Jarrah. Sebelumnya saya sedikit kebingungan karena yang di sanadnya Ibnul Munzir, beliau mengatakan itu Yahya dari Waqi. Terus yang sanadnya Tobari, Sufyan, dan Abu Sufyan. Ternyata setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata itu adalah nama kunyah dari Waqi. Nama lengkapnya adalah Waqi bin Jarrah bin Malih Ar-Ru'asi. Ia merupakan rawi sikoh, hafid, abid, dan termasuk ulama senior generasi ke-9 dalam tingkatan perawi. Beliau meninggal sekitar tahun 196 Hijriah atau awal tahun 197 Hijriah pada usia 77 tahun. Waki memperoleh hadis dari ayahnya, terus dari Ismail bin Abi Khalid, Hisham bin Urwah, Al-A'mash, Al-Auza'i, Usama bin Zaid, Sufyan Ats-Tsauri, dan banyak perawi lain. Adapun perawi hadis yang meriwayatkan hadis darinya itu diantaranya yakni beberapa anaknya Sufyan, Malih, Ubaid, terus ada juga Sufyan Ats-Tsauri, gurunya sendiri juga meriwayatkan darinya. Ada Al-Humaidi, Yahya bin Yahya An-Naisaburi, dan lain-lain. Beberapa komentar terkait Waqi bin Jarrah
di antaranya adalah eh, Bishr bin Musa itu berkata dari Ahmad, em, ma ra'aitu mithla waqi' fil hifdzi wal isnad wal abwab ma'a khusyu'in wa wara'in. Aku belum pernah melihat orang yang seperti Waki dalam hal sanad, hafalan sanad dan penguasaan bab-bab fikih disertai dengan khusyuk dan waro'. Kemudian pada komentar yang lain, eh, dari sekian panjang penjelasan komentar dalam kitab Tahdzibut Tahdzib, di situ terdapat Abu Hatim, Ahmad, Abdurrahman, Abu Zur'ah, Husain ibnu Hibban, dan banyak ulama yang lainnya menyatakan keunggulan-keunggulan Waki, baik dari sisi hafalan, kepintaran, dan kepribadiannya. Secara singkat, ia bisa disebut sebagai perawi thikoh. Kemudian yang ketiga adalah Sufyan, yakni Sufyan Ats-Tsauri. Nama lengkapnya adalah Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, memiliki kunyah Abu Abdillah Al-Kufi. Status beliau adalah thiqah dan beliau bergelar hafid, faqih, abid, serta dijuluki Imam Hujjah atau tokoh utama generasi ketujuh atau tokoh utama ahli hadis generasi ketujuh perawi hadis. Kadang-kadang dia melakukan tadlis dan tapi jarang seperti yang telah dijelaskan Abu Ya tadi. Di sini Sufyan Ats-Tsauri meninggal pada tahun 161 Hijriah pada usia 64 tahun. Adapun Sufyan Ats-Tsauri itu memperoleh hadis dari ayahnya, terus dari Abu Ishaq Asy-Syaibani, Al-Aswad bin Qais, Mughirah, Hamad bin Abi Sulaiman, Sulaiman At-Tamimi, dan banyak perawi hadis yang lain. Adapun perawi hadis yang meriwayatkan hadis darinya, di antaranya yakni Al-Auza'i, Malik, Ibnul Mubarak, Husayf, yakni salah satu gurunya, Jarir, Hafiz bin Ghias, Abdullah bin Wahab, Waki, dan masih banyak perawi lain. Beberapa komentar terkait Sufyan Ats-Tsauri, di antaranya adalah Imam Nasa'i memberikan ungkapan bahwa Sufyan itu lebih daripada thiqah. Huwa anjalun min ayyiqala fihi thiqah. Terus Ibnu Hibban, Abu Zur'ah, Abu Hatim, dan beberapa ulama yang lainnya itu berkomentar terkait bagusnya hafalannya, kealiman, dan pendapat-pendapatnya Sufyan. Pujian-pujian tersebut yang disampaikan oleh banyak sekali para ulama menunjukkan statusnya sebagai imam hujjah dalam bidang ilmu maupun hadis pada zamannya. Kemudian di sini terdapat perawi Husayf, Bisot al-Muhmalah Mushawwar, Husayf. Husayf. Ya, beliau memiliki nama lengkap Husayf bin Abdurrahman Al-Jazari atau bisa dikenal sebagai sebutan kunyahnya yakni Abu Aun. Ia termasuk rawi soduk, namun memiliki hafalan yang buruk dan hafalannya kacau pada tahun-tahun terakhir usianya. Husayf merupakan perawi hadis generasi kelima dan meninggal pada tahun 130 Hijriah. Ada pula yang mengatakan selain itu. Husayf memperoleh hadis dari Atha, Ikrimah, Abu Zubair, Sa'id bin Jabir, Mujahid, Abdul Aziz ibnu Juraij. Adapun perawi hadis yang meriwayatkan hadis darinya, di antaranya yakni Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibnu Uyainah, Abdul Malik bin Juraij, Hujjaj bin Arta'ah, Zuhair, Abul Ahwas ibnu Najih, dan lain-lain. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Taqribut Tahdzib menyebutkan terkait komentar para ulama terhadap Husayf. Di sini Abu Zur'ah berkomentar thiqah. Imam Bukhari, Ibnu Ma'in, dan Al-Ajali berkomentar soduk fil asal. Al-Dhahabi mengatakan bahwa hadisnya itu bisa naik kepada derajat hasan. Ibnu Andi berkata bahwa Husayf itu memiliki banyak sekali hadis. Jika yang meriwayatkan darinya adalah orang sikoh, maka tidak masalah dengan hadis tersebut dan riwayatnya. Kecuali jika yang meriwayatkan darinya adalah Abdul Aziz bin Abdurrahman, maka riwayat darinya itu banyak yang batil dan balak dari sisi Abdul Aziz, bukan dari sisi Husayf. Beberapa komentar yang lain menyebutkan jarah dari Husayf, namun sebagiannya merupakan jarah mubham. Kesimpulan dari Husayf adalah ia merupakan rawi soduk. Mayoritas ulama menerima hadisnya terutama apabila ada penguat. Misalnya diriwayatkan darinya yaitu rawi sikoh yang meriwayatkan.
Adapun kelemahan yang ada itu bukan dari sisi Husayf, namun dari sisi lain, misalnya dari sisi perawi setelahnya, yakni Abdul Aziz bin Abdurrahman. Yang terakhir di ujung sanad ada Ikrimah. Ikrimah yang memiliki nama kunyah Abu Abdillah. Beliau merupakan mantan budak Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib yang berasal dari Barbar. Status beliau adalah rawi thiqah sabat dan seorang yang alim dalam bidang tafsir Al-Quran. Ibnu Hajar Al-Asqalani menanggapi, membantah menggunakan kata lam yathbut takdzibuhu ani bin Umar, yakni pernyataan Ibnu Umar yang berkata bahwa Ikrimah melakukan takdzib atau dusta dan tuduhan melakukan bid'ah. Ikrimah merupakan perawi generasi ketiga yang meninggal pada tahun 104 Hijriah atau sesudahnya menurut beberapa pendapat. Nah, perlu diketahui bahwa Ikrimah memperoleh hadis dari maulanya yakni Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Uqbah bin Amir, Muawiyah bin Abi Sufyan, Jabir, Abu Qatadah, Aisyah, dan lain-lain. Adapun perawi hadis yang meriwayatkan hadis darinya, di antaranya yakni Ibrahim An-Nakhai, Asy-Sya'bi, yakni teman sejawat, Qatadah, Ayyub, Husayf Al-Jazari, dan masih banyak yang lainnya. Dari panjangnya komentar dari para ulama ahli hadis kepada Ikrimah, penulis menukil sebagian kecil di antaranya, Waqala al-Bukhari laisa ahadun min ashabina illa huwa yahtaju bi Ikrimah. Tidak ada seorang pun dari sahabat-sahabat kami kecuali dia mengambil hujah dengan riwayat Ikrimah. An-Nasai dan Abu Hatim ditanyai oleh putranya mengatakan bahwa Ikrimah itu merupakan rawi yang sikoh. Selanjutnya adalah status hadis. Silsilatul asanid pada hadis yang dibahas adalah sebagai berikut. Sufyan bin Waki' bin Jarrah itu soduk, tapi terdapat tuduhan lain dan kadzib. Selanjutnya Abu Sufyan Waki' bin Jarrah itu thiqah, Sufyan bin Sa'ad bin Masruq Ats-Tsauri thiqah, Husayf bin Abdurrahman Al-Jazari soduk, Ikrimah itu thiqah sabat. Maka dari itu, dari segi kualitas sanad, riwayat ini termasuk hasan lidzatih dan tidak sampai pada derajat sahih, disebabkan terdapat perawi yang berkurang kualitas hafalannya pada masa tuanya dan tidak mencapai derajat thiqah. Sufyan bin Waki' dan Husayf. Adapun dari segi penyandaran sanad, hadis ini termasuk hadis yang makutu dikarenakan penyandaran sanad hadis itu berhenti kepada Ikrimah, yakni seorang tabi'in. Kesimpulannya, kondisi sanad hadis itu hasan lidzati, penilaian para rawi itu sikoh dan soduk, ya. Status hadis itu makutu. Daftar pustakanya adalah sebagai berikut. Kemudian selanjutnya pada bagian akhir ada lampiran-lampiran dari kitab yang dirujuk. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang ikhtalat fi akhir umri ya. Siapa Yap, tadi yang ya. siapa namanya? Husayf. Hussein ya. Disebutkan nggak berapa tahun sebelum meninggalnya dia berubah. Eh, saya tidak menemukan, Via. Oke, baik baik. Ya biasanya ada tahunnya, misalnya 3 tahun, 4 tahun gitu. Ini nggak ada ya? Saya belum menemukan karena Hmm. minimnya bacaan masih. Oke oke baik. Ya udah kalau gitu saya bukain satu kitab lagi deh. Anda coba tutup, coba tutup ininya, wah makalahnya. Ini tahrir Anda bagus ya. Sepertinya Anda sudah biasa mentahrir sebelumnya dan detail ya. Pernah menahrir di mana ini? Si apa tadi namanya? Khofifah, Bu ya. Khofifah. Pernah di tafsir hadis apa di ma'had apa di mana? Pernah belajar sedikit ketika di Mu'alimat di Tambak Beras, Oke, Jombang. baik, baik.
Oh berarti takhrij hadis sekarang di pesantren-pesantren Nahdiyin sudah bagus ya, Iya, Via. sudah sangat oke ya. Nah ini judul kitabnya nih. Ini silakan nanti dicari ya. Nanti Anda tambahin Husayf ini masuk ke bagian mana. Al-Kawakib An-Nayyirat fi ma'rifati man ikhtalata min ar-ruwati thiqat. Baik, Via. Sebelum ini kan namanya kan Ibnul Kayyal ya, atau Ibnul Kiyal tapi ya tepat Kayyal. Nama kecilnya Abdul Barakat Muhammad bin Ahmad beliau ini meneruskan karya gurunya yaitu Al-Iraqi. Al-Iraqi juga nulis tapi Iraqi nulisnya pakai abjad. Tapi tidak ada penjelasan siapa yang apa riwayat sebelum dan setelah gitu. Jadi kelebihan kitab ini saya sangat rekomendasi karya Ibnul Kayyal ini. Dia menjelaskan ada tambahan ya, ini pembeda dia dengan rawi-rawi itu yang kalau kita sebut tadi novelty-nya apa gitu. Novelty dia di situ dia menyebutkan sesuatu yang tidak ada di kitab-kitab yang lain yaitu tentang uh, fase sebelum dan setelah yang berbedanya di situ. Tetap ada apa menulis berdasarkan abjad, tapi beliau menambahkan itu yang mahal di kitab ini ya. Jadi apa rawinya itu dia sebutkan ya. Asik baca kitab ini asik sekali. Anda kalau baca, Anda nanti baru paham bahwa uh, jangan sampai kita kalau nyebutin rawi, rawi ini tagayar fi akhir itu berarti orang ini jahat gitu enggak. Uh, Orang yang tagayar fi akhir umri itu bukan berarti mereka orang jahat ya. Atau orang-orang yang terjarah itu bukan berarti mereka ahlun nar, enggak. Mereka hanya dalam bab kekuatan empiris itu bermasalah gitu. Itu aja. Tapi secara keagamaan itu nggak ada masalah. Hanya hafalan mereka yang kemudian terganggu. Nah, imam-imam yang disebutkan di sini ini imam-imam kabir semua ini. Ini kita ambil satu contoh nih misalnya Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab Muslim al-Qurashi Abu Abdullah al-Masri an Amhi Abdullah bin Wahab ya. Wal Imam Syafi'i wa ghairu wa anhu. Nah, ini ada disebutkan siapa aja yang yarwi anhu ya. Kalau tahu subaraja, jadi ini ada unik juga. Dia ikhtilat lalu balik lagi gitu. Pengetahuan ini, penjelasan ini yang kemudian tidak ada di sebagian kitab yang lain. Al-Hakim menyebutkan ikhtalata ba'da khamsin wa mi'atin 150 ya, setelah 150 dia beda ya. Yaitu ba'da khuruji Muslim min Mesir. Kata Dzakar Syekh Muhyiddin dan Nawawi fi Qadimah Syarah Silahu. Jadi ada orang yang berubahnya setelah dia jadi pejabat kayak Syarik atau Syuraik ya. Itu dia berubahnya setelah dia jadi kodi, dia jadi pejabat langsung nggak megang ilmunya lagi. Ada yang berubah setelah kondisi politik, ada yang berubah karena penyakit, ada yang berubah karena umur, ada yang berubah karena dia jatuh gitu ya. Ada yang berubah karena dia apa mengalami kelupaan dan lain sebagainya. Nah, ini kitab ini saya rasa Anda wajib punya ya. Ini kalau kelas S2 yang membedakan dengan takhrij S1, kalau S1 itu cukup Anda sanggup mengetahui jarh wa ta'dil. Kalau S2 Anda harus menguasai dua kitab yang saya sebutkan ini. Menguasai bukan nggak mesti hafal ya, tapi Anda tahu teorinya nanti pas ngecek di kitab, oh dia termasuk bagian ini, tapi uh, kita bisa detailkan di bagian kelas yang mana gitu. Oke, barangkali itu yang bisa saya tambahkan di sini. Ini yang
Udah lama belum saya sampaikan. Oke, Khair. Ada lagi yang mau presentasi? Ya Bu ya. Oke, Aryan Syah. Baik, fadal, fadal. Lakin astaqdim bil lughah arabiyah la ba'sa Ustaz. Ahsan. Fadal. Tapi udah kelihatan hal mangzur. Tapi sabda ba'da salasah isnin wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. في هذه الفرصة النافسة اسمحوا لي أن أقدم البحث حول تخريج حديث. في البداية بدأ ببدء قال السيوطي في كتاب الدر منثور حينما فسر سورة النساء الآية الواحدة. Pertama-tama Sayuti ketika mentafsirkan dalam kitabnya Ad-Durr Mansur surah Al-Ayah yang pertama, wa akhraja Ibnu Jarim wa Ibnu Abi Hatim an Mujahid innallaha kana 'alaikum raqiba atau qala ta'ala hafidho. Walina'rif al-bayan al-kamil wasyamil supaya kita tahu penjelasan lebih dalam manhum ar-ra'i man haula arwat faraja al-bahis maka al-bahis merujuk kitab Jami' al-Bayan an Ta'wil Quran lil-Tabari fawajad al-bahis maka al-bahis menemukan yaitu haddatsani al-Musanna qala haddatsana Abu Huzaifah qala haddatsana Sibal haddatsana Ibnu Abi Najih an Mujahid innallaha kana 'alaikum raqiba au hafidho. Wa min huna ayyuhasadah dan dari sini wahai teman-teman sekalian najidu khamsar ruwat kita ada 5. Man haula siapa itu? Pertama al-Mustanna, As-Sani Abu Huzaifah, yang ketiga Shibal, yang keempat Ibnu Abi Najih, dan yang terakhir Mujahid. Al-an nahtu ila tahlil ar-rawi. Awalan, abda minal musanna. Al-Musanna ismuhul kamil, nama lengkapnya Al-Musanna bin Ibrahim al-Umuli bidhammi al-hamzah al-Umuli atau al-Ubuli bidhammi hamzah wa ba'daha ba' badmunah aidan dengan dhammah fala maksura musyaddadah. Musanna ini merupakan Syekh Tabari, guru daripada At-Tabari. Dan dia merupakan Al-Jadiyah Asyra, yakni generasi ke-10. Wasiqah Ibnu Katsir fi tafsiri. Wa qala Ibnu Katsir innahu siqah. Jadi Ibnu Katsir bilang kalau Musanna ini orangnya siqah. Yang kedua Abu Huzaifah. Nah, ismu al-kamil Musa bin Mas'ud an-Nahdi bi fathin nun, Abu Huzaifah al-Bisri. Nah, ini nama lengkap beliau. Kemudian dan beliau atau Abu Huzaifah itu soduk, orang yang soduk, jujur. Lakinna al-mushkilah yakni sayyul hibzi. Hafalannya yang bermasalah. Wa kana yusahhif. Dan dia sering membuat kesalahan atau banyak kesalahan fil labzi wa kadhalika fil matan. Dan dia merupakan min sigar tas'iyah generasi ke-9. Mata sana Israel yang wafat di tahun 20 atau setelahnya. Tapi ada juga yang bilang boleh ada tis'un, seperti itu. Wa qala Ahmad bin Hanbal Abu Huzaifah alladzi kana bil Basrah. Jadi Abu Huzaifah yang merupakan orang Basrah itu min aksarin nas khata. Manusia yang paling banyak melakukan kesalahan. Wa hada najidu al-bayan fi kitab al-i'lal wa ma'rifatur rijal yakni riwayah al-Marwazi safha 130. Dan banyak dari para rawi yakni memberikan atau melemahkan wa dha'afuhu. Kenapa? Karena si Abu Huzaifah ini litashifi, karena ia sering melakukan kesalahan. Siapa aja yang melemahkan rawi Abu Huzaifah? Pertama ada Abu Hatim Ar-Razi, Wasaji, Wadzahabi, Walikasratil Wahmi, dikarenakan dia banyak melakukan celah, wasuhibzi, dan hafalannya juga lemah. Wa qala Ibnu Hibban fi siqat, ya dia itu yukti, sering berbuat salah gitu ya. Wa hadza najid fi kitab Tahzibut Tahzib. Wa min huna na'rif anna wujud hadza jarah. Makana ada yang mengatakan sikoh, tapi karena dia ada jarah atau ini tadi sayyul hibzi, jadi hadza jarah yakni muqaddam ala man waski. Jadi lebih didahulukan daripada orang yang bilang dia sikoh atau soduk. Kemudian yang ketiga, Ar-Rawi As-Salis As-Sibal. Jadi nama lengkapnya Sibal bin Ubad Al-Makki Al-Qari, dan dia merupakan qari dan dia siqah.
orangnya sikoh. Rumia, dan dia dituduh atau difitnah bil qadar atau menganut paham qadariyah. Dan dia merupakan minal khamisah, generasi kelima. Wa mata sanah saman wa arba'in, dan beliau wafat tahun 48. Tapi ada juga yang bilang wakil, ada yang mengatakan setelah itu. Berarti ada yang bilang lebih dari 48, bisa 49. Ala nahtu ila arrawi ba'dah. Ibnu Abi Najih. Ismu al-Kamil Abdullah bin Abi Najih Yusar al-Thaqafi Abu Yassar al-Makki Maula al-Hasi bin Syarik. Dan dia meriwayatkan hadis an abihi wa Atha, jadi dia meriwayatkan hadis dari bapaknya dan Atha wa Mujahid wa Ikrimah wa Tawus wa Jamaah, dan dari ulama-ulama yang wa Jamaah al-maksudna, dan dari ulama-ulama yang lain. Dan darinya juga dari Ibnu Abi Najih, jadi ada rawi yang meriwayatkan darinya Syu'bah, seperti Syu'bah, Abu Ishaq wa Muhammad bin Muslim At-Taifi wa Sufyan wa Warqa wa Ibrahim bin Nafi' wa Sibal bin Ubad wa Abdul Waris bin Sa'id wa Ibnu Ailiyah wa ghairihim, dan lain-lain. Wa qala Waqi' berkata bahwasannya, dan Sufyan bilang ana tafsir bin Sufyan ini mensahihkan tafsir bin Abi Najih. Wa qala Ahmad bin Abi, dan berkata Sufyan bahwasannya Ahmad bin Abi Najih ini siqah. Wa kana abuhu min khiyar, dan bapak itu ya bapak yang terbaik gitu ya. Wa qala Ibnu Mu'in wa Abu Zar'ah wa Nisa'i, ia siqah. Wa dzakaru an-Nisa'i, dan Nisa'i menyebutkan, tetapi Nisa'i mengatakan kalau Ibnu Abi Najih ini mudallas. Lakinnani la adrif, tapi saya la adri, saya kurang tahu apakah zarawi yani yadkhul, apakah masuk ke minal mudallisin as-salimin amla. Karena juga tadi baru tahu dari Buya, mungkin nanti saya akan cari tahu apakah ia termasuk kategori mudallis yang minas salimin, masuk yang di kelas 1, atau mungkin yang aman, atau mungkin yang di selain kelas 1. Wal akhir Mujahid. Itu nama lengkapnya Mujahid bin Jabar bi fathil jim Jabar al-Muwahhidah Abu Hajjaj al-Makhzumi maulahum al-Makki wa wasiqah. Dan dia siqah Mujahid. Dan dia bukan imam fit tafsir atau pusat tafsir atau wal ilm, dan dia minas salisah atau dari generasi ketiga. Mata sana ida au isnin au salasa au arba wa mi'ah. Dia wafat di tahun 101 atau 102 atau 103 atau 104. Lahu salasa wa samun wa lahu salasa wa samanun min umri, dan ia wafat itu umurnya 83 tahun. Qamin huna yani yastantij al-bahis binaan ala nata'ij al-bahis fi jarh wa ta'dil yumkinuna atau yumkinuni al-bahis astantij. Awalan al-musanna thiqah, Abu Huzaifah dhaif, wa Shibal thiqah, summa Ibnu Abi Najih thiqah lakinnahu yu'tabar sani yakum bitadlis, wa Mujahid thiqah. Lidzalika yu'tabar hadzal hadis atau bihadzal riwayah dhaif liwujudi ra'in dhaifin. Karena ada rawi yang dhaif. Siapa? Abu Huzaifah. Wa amma min haitsu matanul hadis maqtu', terputus. Lianna munqati' min at-tabi' wa Mujahid. Dan di samping itu min haitsu isnad hadir riwayah munqati' aidan liwujudi rawin mudallis, karena ada rawi yang mudallis. Man huwa Ibnu Abi Najih. Wa fi nihayah, dan pada akhirnya aqul kalbahis fi sarah an hadzal hadis hasan li ghairihi. Kemudian ini daftar referensi, kemudian ini juga gambar maroji yang dipakai istakdam al-bahis. Pertama As-Suyuti fi kitab Ad-Dur Mansur, kemudian yang kedua Tafsir At-Tabari Jami'ul Bayan Ta'wil Quran, yang ketiga Mu'jam As-Suyuh At-Tabari, yang keempat Kitab Tahzibut Tahzib, yang kelima Kitabut Takribut Tahzib. Famin huna ma asati an nuballighakum fa in wajadtum al-khati'at awil mughalatat al-mantiqiyah fa arju min sudurikumul afwa. Summa akhtatim bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afautu anku. Baik. Ya. Tadi rawinya ruwat mislama kharraja bidzalika yani zumala'uka min qabl. Idzan
ما في دراسات جديدة إلا أن فيه كما قلنا فيه بحوث عن تدليسات ومن اختلط في آخر عمره إذا وجدت فيه فحققه وزده، وعليك أن تتوسع في دراسة الأسانيد يعني في جرح والتعديل وما سوى ذلك. طيب. نعم Ustaz. ورأيت في الدر المنثور أن الرواة كثيرة، وإذا كان يوجد فيه راو قد بحثه أخوك من قبل، زميلك من قبل، فبحث سند آخر، هذا أحسن. إيه؟ Kalau yang sanad ini kan sudah banyak yang bahas ya. Jadi nanti saya harap uh, presentasi ke depan, kalau riwayat Tobari dari Musanna itu ganti, jangan pakai riwayat dia, pakai riwayat Ibnu Munzir kah, ya, Abu Nuaim kah, ya. Karena kalau riwayat Musanna ini kan rawinya majhulul hal, walaupun wasaqahu Ibn Katsir, tapi hadza rajul majhul, ya. Tausiknya Ibnu Katsir agak sulit untuk mengangkat tabaqat orang ini, ya. Dan tausik Ibn Katsir fi hadzal fan, ya hadzal hal yani asir شيء ثقيل أن نضعها في ميزان الجرح والتعديل, ya. Kira-kira begitu, Aryan Shah, ya. Naam Ustaz. Baik, baik. Siapa lagi nih? Apa cukup dulu? Ini teman-teman, saya itu sebenarnya tidak mewajibkan Anda untuk jadi orang pinter, ya. Saya hanya mewajibkan Anda bisa mentakhrij, itu aja. Jadi walaupun hasilnya mau gimana juga, bagi saya nggak masalah. Yang penting Anda mencoba takhrij, zukta ma zuktu, ya. تسير على مسار المحدثين ولو كان يوم يومين أو أسبوع أسبوعين أو 3 أشهر, ya. Jadi walaupun Anda hanya 1 semester merasakan kajian hadis ala muhaddisin, ya, tapi lebih kurang Anda ngerasain lah. Nanti Anda kalau sudah paham, Anda akan paham bahwa takhrij itu mudah. Benar nggak? Takhrij mudah nggak? Tapi takhrij itu membutuhkan satu hal yang tidak ada di tempat lain. Apa itu? Ketelitian. Dan yang kedua, takhrij yahtaju ila ma'rifatil qawaid, mengetahui kaedah-kaedah, dan Anda harus setia dengan kaedah itu. Jadi prototipe kajian takhrij hadis itu sudah monoton, dia begitu aja dari dulu. Makanya dalam epistemologi kajian keislaman, ilmu yang sudah matang itu salah satunya ilmu hadis. Yang kedua ilmu kalam, ilmu akidah. Yang ketiga ilmu fikih, itu sudah matang. Jadi dia mau goyang kemana, la tagayyar, ma tagayyar, ya. Maka ketika orang-orang Maroko, Maghreb, Tunis ingin mencoba mengembalikan fikih kepada fikih maknawi, falsafi, fikih zauki, fikih ihsan, itu nggak bisa. Akhirnya mereka membuat fan baru yang pernah hidup di abad ke-3 ke-4 oleh Al-Hakim At-Tirmizi, yaitu fikih maqasid, ya kan? Nggak bisa. Jadi strukturnya fikih itu sudah sangat mapan. Ilmu hadis juga begitu. Ketika para sufi mencoba melakukan tashih bil kasyaf, mensahihkan bil kasyaf, fahuwa mardud, ya. Tashih bil ru'ya al-manawiyah, bil isyarat ilhamiyah, ya, mardud, ya. Jadi ketika ada usaha untuk membawa kajian empiris hadis ke bab spiritual, itu kelempar semua, nggak bisa.
hatta kajian fikih, kajian akidah itu tidak bisa merubah prototipe ilmu hadis yang empiris itu. Ya begitu dapatnya ya mau diapain juga nggak bisa naik ini orang. Misalnya contoh nih ya, Imam Kisai, Imam Asim dalam qiraat itu thiqah. Tapi dalam hadis ini nggak pernah ngangkat, nggak bisa naik. Dia hanya thiqah fil qiraat, lam yakun thiqatan fil riwayat al-hadithiyah. Ada juga imam yang thiqah dalam fikih, tapi nggak thiqah dalam apa? Dalam riwayat hadis itu banyak sekali. Apalagi dalam bab ilmu kalam ya. Dalam ilmu kalam maka Anda coba lihat rumia bil irja, rumia bil qadar, rumia rumia kan tertuduh dia cenderung ke qadariyah padahal enggak. Rumia bil jahmiyah, tertuduh dia jahmiyah padahal enggak. Itu hanya sentimen ahli hadis aja ke dia. Kenapa? Ketika ada pengajar hadis mengajarkan ilmu kalam itu menjadi masalah gitu. Ini saya ceritakan kepada Anda kasus Imam Ahmad dengan Imam Al-Karabisi. Dua-dua ini murid Imam Syafi'i. Imam Ahmad mengatakan nggak boleh orang ngomong Quran itu makhluk atau Quran tidak makhluk karena dua-duanya nggak pernah dikalamkan Nabi. Mengatakan Quran makhluk kafir, mengatakan tidak makhluk Anda ahli bid'ah. Padahal yang kedua itu mauqif ahli kalam. Mengatakan Quran tidak makhluk itu ajaran ahlu sunnah. Tapi karena tidak pernah dikalamkan ahli hadis di masa-masa sebelumnya, kata Imam Ahmad, kawan dia ini Al-Karabisi bermasalah. Padahal Al-Karabisi ini minal huffaz, hafiz kabir, imam jarh ta'dil, pakar tadlis. Beliau kan yang pertama kali menyusun ilmu tadlis. Tadlis itu ini loh gitu. Itu Imam Karabisi yang tadi saya sebut. Akhirnya apa? Sebagian ahli hadis membuang riwayat Al-Karabisi, padahal Al-Karabisi seorang yang thiqah. Karena dia masuk ke wilayah ilmu kalam. Itu. Jadi agak rumit juga dan seru gitu. Imam Bukhari itu sempat dijarah oleh seniornya namanya Zuhli. Tapi karena kewibawaannya dan popularitas keilmuan Al-Bukhari lebih kuat, kualitas dia juga lebih bagus, kata Muslim, kritik hadisnya Imam Bukhari lebih canggih daripada kritik hadisnya Zuhli. Itu kasusnya mirip. Zuhli hampir-hampir mengkafirkan Bukhari. Kejadiannya kebalik. Kalau tadi Ahmad mengkritisi Karabisi, Karabisinya kelempar. Bukhari dan Zuhli sama-sama murid Ahmad. Sama-sama ngaku murid Imam Ahmad dan sama-sama mengajarkan ajaran Imam Ahmad. Secara riwayat mereka ini kuat. Secara paham Zuhli ini lebih dekat ke Imam Ahmad. Tapi yang kelempar justru riwayat Zuhli. Zuhli ini nggak ketemu riwayatnya kecuali 1-2 aja di riwayat Bukhari dan itu pun ada yang mengatakan bukan Zuhli ini gitu. Artinya subjektivitas itu berkembang dan dianggap itu objektif. Begitu juga nanti di kalangan Sufi. Ya. Belakangan itu Anda kalau lihat mulai dari abad ke-4 tahun 2300-an sampai zaman Syekh Yasin Al-Fadani, la yakhlu al-hadis illa farrawi awal muhaddis yakunu mutakalliman faqihan bal mu'azzamuhum sufiyan. Jadi kebanyakan rawi-rawi hadis ini sufi. Tapi para sufi ini bisa memilah kapan dia menjadi muhaddis, kapan dia menjadi sufi. Maka seperti Abu Nuaim, dia nulis kitab Hilyatul Aulia, dia tidak pernah melakukan pensohihan hadis berdasarkan mimpi atau ilham itu nggak ada. Sampai ke Daruqutni punya murid As-Sulami. Sulami ini wali kutub. Bagi para sufi ini dianggap wali kutub dan dia punya tafsir Isyari. Boleh disebut tafsir Isyari paling masyhur itu karya dia dan muridnya yaitu Kusyairi. Tapi mereka tidak pernah melakukan tasihul hadis bil kasyaf. Jadi dia sudah tahu wilayah-wilayah ilmu ini nggak boleh terjadi
penyimpangan gitu. Jadi patronnya sudah jelas. Sampai kemudian datang, walaupun secara personal ada kayak Tobroni itu pernah mensohikan hadis lewat mimpi. Dia bingung 3 hadis lalu jumpa Nabi dan Nabi kasih jawaban. Tapi tidak jadi sistem. Tobroni kan ahli hadis kan punya kitab Mu'jam. Betul nggak? Tobroni ya. Saya sebutin nama-nama semoga Anda nggak pusing. Kalau saya sebutin nama ada tulis namanya. Tulis aja sendiri nanti biar nggak pusing. Baru muncul abad ke-7 namanya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ini murid Abu Thahir Syalafi. Abu Thahir Syalafi itu Bukhari zamannya. Punya murid mulai dari yang ahli fikih, ahli akidah, ahli tasawuf, tapi semuanya muhaddis. Salah satunya Ibnu Arabi. Selama ini Anda kalau kenal Ibnu Arabi kan sufi, enggak. Alladzi a'rifu annahu minal muhaddisin. Ya. Sanad fi Sunan Tirmizi min tariq Ibn Arabi. Ya, jadi saya punya sanad Sunan Tirmizi. Jadi hampir semua kitab hadis alhamdulillah saya punya sanadnya dan muttasil dan Nabi SAW kepada rawinya lalu kepada mukharrijnya, imamnya sampai ke Rasulullah. Apa yang saya kemudian tertawa, Ibnu Arabi ternyata salah satu sanad yang mu'tamad fi riwayat Tirmizi. Jadi ketika kita meriwayatkan kitab Tirmizi, riwayat Imam Ibn Arabi ini sangat-sangat oke. Dan Anda tuh kalau baca kitab tasawuf dia Futuhat Makkiyah, dia sangat sering melakukan jarh wa ta'dil atau menukil imam jarh wa ta'dil. Tapi sesekali dia keluar dari patron itu ketika dia mendapatkan riwayat man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, lalu dia mimpi. Dia tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah ini secara ilmu hadis, ahli hadis bilang ini dhaif, bahkan palsu, bagaimana wahai baginda? Lalu Rasulullah mengatakan itu kalamku. Maka di kitab dia combine lah antara metode mimpi, ilham, dengan ilmu hadis. Setiap kali nyebutin man arafa nafsahu dikatakan qala Rasulullah. Gitu. Karena adab dia pernah jumpa Nabi. Tapi sikap dia ini tidak pernah mempengaruhi dan merubah tradisi kesetiaan ahli hadis kepada patron yang udah mereka bangun, kaidah-kaidah yang saya ajarkan kepada Anda itu. Ya, nggak pernah berubah. Jadi yang saya ajarkan ke Anda itu, begitulah orang mentakhrij dari dulu. Bedanya Anda sekarang pakai PDF, pakai AI gitu kan. Itu aja bedanya, pakai Syamila. Ya, makanya untuk Anda biar bersih dari pengaruh AI, walaupun Anda pakai misalnya, Anda bersih dari Syamila, saya wajibkan Anda pakai PDF-nya itu di screenshot dan dijadikan lampiran supaya Anda tidak menjadi budak AI, taklid kepada Syamilah gitu. Karena Syamilah itu banyak sekali kekeliruan tekstualnya. Secara teks itu banyak ada yang hilang-hilang gitu. Saya nggak tahu sengaja apa gimana. Manusiawi lah ya. Sampai kemudian zaman Ibnul Jauzi, ini sezaman semua nih, Ibnul Jauzi, Ibnu Arabi, itu sezaman dan mereka punya cara yang beda. Nah, Anda jangan heran, juzuk pertama dari Futuhat Makkiyah, Ibn Arabi menyebutkan sanad dia sampai ke Bukhari, Bukhari sampai ke Nabi. Yang Anda nggak akan dapat di orang-orang yang tidak suka dengan dia sebagai seorang sufi gitu. Nah, ini contohnya. Ya. Sebelum dia ada Baihaqi tahun 400-an. Imam Baihaqi ini seorang muhaddis tapi berbicara kalam. Lalu bedanya apa? Biasanya ahli kalam mempengaruhi ahli hadis. Kalau dia kebalik, ilmu hadis dia mempengaruhi ilmu kalamnya. Jadi tema-tema kalam yang tadinya sangat falsafi, mantiki, itu dia kemudian jadikan versi muhaddis. Temanya tema ilmu akidah, ilmu kalam, cuma isinya sanad hadis dengan matan-matannya. Jadi Al-Baihaqi agak beda. Itu sebabnya Anda jangan heran beberapa kawan-kawan saya yang salafi di Timur Tengah, bukan saya nggak tahu di Indonesia, itu mereka bahkan menganggap Baihaqi ini sesat gitu secara akidah, tapi memujinya secara hadis. Nah, kan bingung.
disitulah kemudian diuji seorang peneliti hadis ini, dia konsisten nggak dengan metode empiris. Metode empiris apa? Jangan sampai karena berbeda akidah, Anda menolak hadis seseorang. Jangan sampai karena beda mazhab fikih, beda manhaj, Anda menolak riwayat seseorang gitu. Riwayat dia bisa jadi lebih sahih. Contohnya ini, Ibnu Mahdi, Ahmad bin Hambal itu ada beberapa riwayat tentang mereka yang mengatakan riwayat Khawarij dalam hadis lebih bisa diterima daripada kelompok Qadariyah Jamiyah. Kenapa? Qadariyah Jamiyah bahkan Syiah itu mereka memalsukan hadis karena Nabi, dan mereka membolehkan sebagian. Maksud memalsukan hadis karena Nabi, berbohong untuk kebaikan Nabi gitu. Jadi beberapa rawi-rawi di kalangan Syiah itu ditanya, "Kenapa limadza tasna al-mawdu'at?" Kenapa kamu bikin hadis-hadis palsu? Apa katanya? "Nakdzibu lahu la alaih." Kita berbohong untuk menolong agama Nabi, bukan berbohong karena atas nama nabinya gitu. Itu ditolak, bagi ahli hadis itu ditolak. Itu ditolak habis. Nah, sedangkan Khawarij dosa satu dianggap kufur. Ya, Anda dosa kecil dan nggak besar, bisa kufur. Makanya di kalangan Khawarij, jarh ta'dil itu menjadi sangat mengerikan. Di kalangan pergerakan hari ini muncul ada di Salafi itu namanya Madkhali. Kelompok Madkhali, mereka menjarah sesuatu dan memperluas bab ini. Padahal jarh ta'dil setelah kitab itu mudawan tidak lagi relevan. Ya, jadi kitab setelah dikodifikasi lalu tersusun, teriwayatkan secara sistematis oleh guru kami Syekh Hasan Hitu yang juga muhaddis, beliau usuli faqih. Beliau mengatakan sekarang jarh ta'dil udah nggak boleh kepada orang sezaman, atau ulama-ulama belakangan udah nggak boleh. Jadi saya misalnya mau menjarah Aryan Shah atau Abdul Hakim, itu udah nggak boleh. Itu masuk ke bab ghibah dan sibabul muslim fusuk. Kenapa? Karena sekarang kalau Anda menjarah orang, Anda bagian dari menghina dan menggibah, itu udah nggak boleh. Kalau dulu darurat. Jadi jarah wa ta'dil itu teman-teman itu mimba bid darurah. Ya, fi ghairi takhrij al hadis la yajuzu laka an tuhaqqiqha wa la an ta'mal biha. Ya, di luar bab ini Anda nggak boleh melakukannya. Tapi ada yang terlalu menghayati, ya, keracunan ilmu jarah wa ta'dil. Di luar bab ini juga masih menjarah wa ta'dil. Jadi di luar ini teman-teman, tolong Anda jangan menjarah ustadz sezaman atau guru-guru Anda, nggak usah dijarah. Bicara objektif boleh, misalnya contoh nih, saya mencurigai ada satu kitab hadis, apa judulnya, Lubabul Hadis, yang dinisbat ke Syekh Nawawi. Saya curiga ini bukan karya beliau, karena isinya kalau nggak dhaif jiddan maudhu. Anda yang dari pesantren-pesantren Banten atau Sunda, ya, atau sebagian Jawa, ini tolong diteliti itu teksnya. Saya sudah pernah nyuruh dulu santri kita meneliti, dan 90% itu hadisnya dhaif jiddan dan palsu. Itu jadi muskilah itu, ya. Dan ya azun anna hadza mukhtalaq mansub ilaihi. Jadi ini bukan karya beliau yang dinisbatkan ke beliau, ya. Bisa jadi wallahu alam, ya. Karena Syekh Nawawi kan juga orang alim, ya. Tapi in sabata minhu, kalau itu benar dari beliau, ya berarti beliau hanya ahli sanad tapi tidak ahli takhrij, bisa begitu. Tapi masa iya? Bisa-bisa aja toh, ya. Ini sensitif, ya. Saya pernah dulu diundang haul Syekh Nawawi Banten, tapi dibatalkan 3 hari sebelumnya karena ada satu kajian saya direkam orang mengkritisi tentang kitab-kitab ini. Ya, jadi bagi kawan-kawan yang fanatis Syekh Nawawi itu nggak boleh dikritik. Anda kritik, Anda majruh. Wah, itu nggak bisa, dalam ilmu hadis nggak boleh begitu. Ya, kullu kalam yuraddu wa yuqbal illa kalamu Rasulillah. Ya, semua kalam boleh diteliti, boleh ditolak, boleh diterima kecuali kalam Nabi. Ya,
Syekh Nawawi kan nggak mengajarkan begitu. Beliau nggak mengajarkan untuk mengkuduskan kalam beliau, ya. Jadi dan saya malah bersyukur, alhamdulillah nggak jadi. Gitu. Daripada nanti terpaksa bermanis-manis muka, padahal nggak begitu, ya. Eh, Namun ada bagian tertentu teman-teman kita nggak perlu menyampaikannya secara terbuka. Ini makanan-makanan ilmuwan, ya, para kiai harusnya, para ajengan atau Anda yang kuliah S2. Atau misalnya ada kitab apa tuh yang sering dipakai di majelis-majelis tuh, yang isinya fadilah-fadilah semua. Bukan apa namanya, Durratun Nasihin. Satu nasihat. Itu Durratun Nasihin, ya Arab, ya mungkin 60 filmnya fihi hadisun dhaif jiddan atau maudhu', ya. Lebih dari 60% lah. Itu hadisnya bermasalah semua. Ternyata sudah ada yang meneliti. Almarhum guru kita Kiai Lutfi, ya, Lutfi Fatullah, doktor. Orang Betawi, zuriat Kiai Bugni yang kemudian serius dulu mengkaji itu. S2-nya apa S3-nya. Anda bisa coba lihat, ya. Itu kan ditulis bukan oleh ulama, ya. Utsman Al-Khubbani itu bukan ulama itu. Dia nggak ngerti ilmu hadis. Dia lagi ngelihat ada orang malas beramal, maka dia kumpulkan beberapa fadilah-fadilah tapi tidak mengetahui eh, apa kualitas riwayatnya. Itu terjadi. Nah, tapi kalam ini tidak perlu kita ekspos secara terbuka keluar. Itu bisa menyakiti kiai-kiai Anda, ya. Saya pernah ngaji, itu ngaji serius, tapi ternyata ada yang onlinein tentang kritik saya terhadap karya-karya Syekh Nawawi Banten. Ya, ternyata jadi masalah tuh. Jadi masalahnya apa? Ada orang nggak paham, kemudian eh, tersinggung gitu. Eh, Padahal saya sudah mencoba, misalnya kayak Dr. Nasihin, guru saya sampai hari ini ada yang ngajarin kitab itu loh. Dan sampai hari ini saya nggak pernah negur guru saya itu. Cuma beliau nanya belakangan, ini kitab sebenarnya hadisnya sahih gak sih, katanya. Ya kita jelasin. Mulailah kemudian beliau pakai kitab Riyadhus Shalihin. Cuma karena dulu beliau ngaji dengan gurunya pakai itu, jadi tabarukan lah gitu. Padahal sanad kitab ini nggak ada juga. Duratun Nasihin itu nggak ada sanadnya. Ini contoh aja teman-teman, ya. Jadi ilmu hadis itu sudah patron, sudah paten, patronnya sudah oke, udah mapan. Ilmu fikih juga, ilmu kalam, dan terakhir ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf juga sudah sangat mapan, ya. Mapan dengan apa? Dengan metodologi intuisinya. Jadi harusnya bab-bab spiritual jangan kemudian diempirikan, nanti jadi gawat, jadi bahaya. Dan sebaliknya jangan urusan ilmu hadis yang empiris atau ilmu kalam yang teologis akliyah, akal, atau ilmu fikih yang sangat kaku, itu kemudian masuk ke wilayah tasawuf. Itu nggak boleh. Jadi jangan terjadi penyimpangan orientasi. Itu akan membuat ilmu itu kacau. Maka untuk mempertemukannya perlu ilmu baru, namanya maqasid syariah. Kalau di tafsir maqasidi gitu. Jadi nggak usah dibentur-benturin. Itu hebatnya orang Maroko. Mestinya di Indonesia jangan ikut-ikutan, bikin ilmu sendiri aja, ya. Semoga nanti di antara Anda ini ada yang bisa sampai kepada kesadaran ini, sehingga antara ilmu ini dia punya wilayah sendiri, dia tidak bertabrakan dengan yang lain, dia hanya berbeda. Ilmu akidah beda dengan fikih, ilmu fikih beda ilmu hadis beda dengan ilmu tasawuf, dan mereka punya wilayah sendiri. Kalau Anda benturkan, kesannya betul dia tabrakan, tapi sebenarnya orang yang benturkan itu otaknya itu sebenarnya bermasalah itu. Dia nggak belajar namanya epistemologi ilmu atau falsafatul ulum, ya. Kalau di fikih ada usul fiqh. Nah, dalam bab ulum al-islamiyah ada namanya falsafatul ulum atau uh,
ontologi keilmuan atau epistemologi keilmuan. Barangkali itu teman-teman ya. Next kita Sabtu depan kalau kosong, insya Allah kita lanjut. Tapi sorry, Sabtu depan tuh hijriahnya berapa ya? Enam Hijriah sepertinya Ustaz. Berapa? 6 Hijriah. 6 Hijriah. Zulhijjah ya. 6 6 Zulhijjah. Zulhijjah ya. Oh, 6 Zulhijjah mungkin saya masih bisa tuh. Tanggal 7 harus sudah gabung dengan teman-teman di maktab soalnya. Nanti kita komunikasi lagi ya. Insya Allah. Maaf Bu Ya. ya, sekarang boleh Ya. saya boleh presentasi nggak? Saya belum. Oh, Atau minggu oke. depan. Minggu depan aja lah ya. Oh, ya baik Bu ya. Nanti artinya kalau ada nanti dari kitab yang saya sebutkan barusan berkaitan dengan bakal Anda, nanti direvisi aja dulu. Gitu ya. Bu ya. Oke. Baik. Saya rasa cukup dulu ya. Semoga bermanfaat apa yang kita obrolkan pada siang ini ya. Barakallahu fikum. Nasallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya. Terima kasih Bu ya. Sama-sama.